Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. So pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari pada pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan atas segala kasih, kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang sungguh nyata bagi kehidupan kami. Tuhan, tanpa terasa hari ini kami telah berada kembali di tanggal 5 bulan Juli tahun 2024, hari yang kelima Tuhan kami sudah jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami bersyukur atas hari yang baru ini, mensyukuri kasih anugerah-Mu. Sebelum kami bekerja melaksanakan tugas tanggung jawab kami kembali datang belajar firman Tuhan. Kami percaya sungguh firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan, penolong, terang bagi kehidupan kami, menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, beri hikmat daripada-Mu Tuhan, dan juga kami semua yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Buka hati kami semua agar kami boleh terima firman-Mu, kami renungkan, kami mengerti, dan kami kerjakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur, dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Salam Bapak dan Ibu, keluarga HCC yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di Luhuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami sedang menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur, tanpa terasa kita telah berada di tanggal 5 bulan Juli tahun 2024. Kita percaya, kita syukuri, kita aminkan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita di tengah-tengah kita menghadapi segala tantangan, apapun masalah pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Dan kita percaya di dalam firman Tuhan ada kekuatan bagi kita semua. Bagaimana keluarga HCC Luwuk dan Palu, Bible Journey saudara sampai di mana hari ini? Dan kami percaya saudara-saudara tetap setia membaca Alkitab tiap hari, membaca firman Tuhan sesuai dengan jadwal yang ada di kalender. Boleh kita terus membaca, karena kalau kita terus setia membaca firman Tuhan, walaupun kita tidak mengerti pada saat itu, tapi ketika kita renungkan hari demi hari, iman kita akan bertumbuh.
kerohanian kita akan bertumbuh sehingga makin hari kita makin dewasa dalam Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara, Bible Journal kita ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 14 dan 2 Tawarik pasal 25. Nah saudara, saya akan bacakan bagi kita di 2 Raja-Raja 14 ayat 5 dan 6. Yang lainnya saudara baca di rumah. Untuk Tawarik 2 Tawarik 25 saudara bisa baca di rumah. Mari kita terus setia untuk membaca firman Tuhan, karena hanya di sana ada kekuatan bagi kita, ada pengharapan bagi kita. Mari kita baca firman Tuhan. 2 Raja-Raja 14 ayat 5 sampai 6. Dikatakan, segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca pasal 14 ini ya, dari kitab 2 Raja-Raja ini, nah saudara-saudara, di sini adalah sebuah kisahnya bagaimana Raja Amasya yang memimpin kerajaan Yehuda. Nah, dikatakan saudara-saudara, dia memerintah kerajaan Yehuda pada usia 25 tahun dan selama 29 tahun dia memerintah di kerajaan Yehuda yang berkedudukan di Yerusalem. Alkitab mengatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Apa yang benar di mata Tuhan dia melakukan, walaupun tidak sebaik Daud bapa leluhurnya. Jadi saudara-saudara, Raja Amasya ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan karena dia mengikuti bapa leluhurnya Daud, walaupun dikatakan tidak seperti Daud bapa leluhurnya. Artinya karena dia masih ada mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, bukan saja dia mempersembahkan korban di bait Allah, tapi tetap juga ada mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, ya. Ayat 3 dan 4. Nah saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, di saat dikatakan di saat dia sudah menjadi raja yang kuat, dia sudah mengokohkan kerajaan Yehuda, saudara-saudara, ternyata dia punya dendam, saudara-saudara. Dia melakukan pembalasan dendam terhadap pegawai-pegawainya, ya. Dikatakan dia membunuh semua pegawai-pegawainya. Kenapa? Karena pegawai-pegawai ini ternyata membunuh ayahnya sendiri pada saat ayahnya Yoas menjadi raja di Yehuda. Nah saudara-saudara, ini salah satu peristiwa yang sebenarnya sangat apa istilahnya, bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Tapi dia lakukan itu, saudara-saudara, karena pegawai-pegawai ini telah bersepakat untuk membunuh raja, yaitu ayahnya sendiri sebelum dia mati. Tetapi saudara-saudara, ya, ada yang menarik di sini, katakannya anak-anak dari para pegawai ini dia tidak bunuh, saudara-saudara, ya, karena dia taat dengan hukum Musa. Dikatakannya kalau anak-anak, kesalahan anak-anak tidak bisa ditanggung oleh ayahnya atau orang tuanya, dan juga sebaliknya, kesalahan orang tua, kesalahan ayah mereka tidak bisa ditanggungkan kepada anak-anak, karena firman Tuhan katakan bahwa setiap orang dia bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Nah saudara, dia taat dengan hukum Taurat, saudara, sehingga dia tidak melenyapkan anak-anak dari para pembunuh ini. Nah saudara-saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan dia taat kepada hukum Musa. Dikatakan janganlah dosa orang tua ditangguhkan kepada anak-anak, dan juga sebaliknya. Nah saudara, hal yang perlu kita mengerti di sini, ya, pada kisah Raja Amasya ini, saudara, bahwa perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa yang kita lakukan tidak akan ditanggung oleh orang lain, saudara-saudara, ya. Tidak akan ditanggung oleh orang lain, tetapi ditanggung oleh siapa yang melakukan. Nah saudara-saudara, kesalahan orang tua tidak bisa ditanggung oleh anak-anak. Demikian juga sebaliknya, ya. Kesalahan orang tua tidak bisa ditanggung oleh anak-anak, ya.
kalau anak-anak itu hidup benar, ya, tidak bisa memikul dosa dari orang tua. Demikian juga sebaliknya, kesalahan anak-anak tidak bisa ditanggung oleh orang tua. Ketika orang tua juga harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini penting bagi kita semua. Ya. Kita sadar, ya, ketika kita melakukan sesuatu ya bertentangan dengan firman Tuhan, ya, kita harus minta ampun sama Tuhan. Ya. Karena itu adalah dosa kita sendiri, tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Ya. Nah, di sini kita lihat ayat firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 6 dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Artinya saudara-saudara, ya, Allah itu maha adil. Ya. Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah Israel, Allah yang setia. Ya. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Bapa yang kita sembah, kita percaya dalam Yesus Kristus. Itulah Allah kita yang kita percaya, saudara. Allah kita adalah yang setia dengan janji-janjinya. Nah saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah membatalkan janjinya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah saudara, ketika kita ya taat dengan firman Tuhan, ya, percayalah saudara-saudara, Tuhan akan memberkati kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu sangat membenci dosa. Tuhan tidak akan kompromi dengan dosa. Itu sebabnya saudara-saudara, ya, marilah kita setia di dalam Tuhan, ya, taat dengan firman Tuhan. Ya. Tuhan sangat membenci dosa. Tuhan tidak membenci kita, tapi yang terbenci itu adalah dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara, ya, jangan tinggal dalam dosa. Mari kita tinggalkan dosa. Nah saudara-saudara, kalau dosa tinggal dalam kehidupan kita, itu yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Nah saudara-saudara, perhatikan perjalanan bangsa Israel, ya, selama 40 tahun di padang gurun. Allah begitu setia. Apa yang mereka butuhkan Tuhan berikan. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka tidak taat, ketika mereka memberontak, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan menghukum mereka karena dosa mereka. Mereka hidup di dalam dosa, tinggal di dalam dosa. Nah kita sebagai orang percaya ini saudara-saudara, jangan kita tinggal dalam dosa. Tinggalkan dosa, karena Tuhan membenci dosa. Tuhan membenci kita. Tetapi kalau dosa itu tinggal dalam kehidupan kita, itu yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Itu akan membuat kita jauh dari janji-janji Tuhan, saudara-saudara. Ya. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, ada perintah Tuhan, ada hal-hal yang mengingatkan kita, bahkan ada pengajaran bagi kita, ada didikan bagi kita, ada teguran bagi kita. Tetapi saudara-saudara, di sana ada 1001 janji Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita ketika taat kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, marilah dalam kehidupan kita, ya, Tuhan katakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Ya, apapun, ya, keadaan hari ini, mari datang kepada Tuhan. Mari kita belajar hidup untuk membuat hati Tuhan berkenan kepada kita. Ya, seperti apa kehidupannya Daud. Ya, Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi ketika dia sadar dengan dosa, dia datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan. Ya, menyesali semua perbuatannya, meninggalkan dosa itu, sehingga Tuhan katakan bahwa Tuhan menemukan orang yang berkenan kepadanya, yaitu Daud. Daud membuat hati Tuhan berkenan kepadanya. Kenapa saudara-saudara? Karena dia kembali kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan yang tidak benar yang pernah dilakukan. Dia bangkit sungguh-sungguh mencari Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, saudara-saudara, dengan hati yang hancur. Nah saudara-saudara, dalam kehidupan kita, ya, kita tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa, saudara-saudara. Lewat pikiran mungkin, lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita yang kita sadar ataupun tanpa kita sadari karena kelemahan kita. Tapi saudara-saudara, ketika kita sadar bahwa itu dosa, mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Karena dosa itu kita tanggung sendiri, tidak ditanggungnya pada orang-orang lain, saudara-saudara. Ya. Suami melakukan dosa, istrinya tidak akan tanggung itu, anak-anak tidak akan tanggung itu. Ketika istrinya benar, anaknya benar, demikian juga sebaliknya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari dalam kehidupan kita belajar dari peristiwa Raja Amasya ini, saudara, ya. Dia dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Dia melakukan perintah Tuhan, ya. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Marilah kita tinggalkan segala perbuatan tidak berkenan kepada Tuhan, perbaiki kehidupan kita, perbaiki hati pikiran kita, datang kepada Tuhan. Apapun masalah kita hari ini, Tuhan kita adalah Bapa yang baik,
Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Dia Maha Pengampun. Ketika kita sadar itu dosa, mari tinggalkan dosa. Jangan tinggal dalam dosa. Karena kalau dosa tinggal dalam kehidupan kita, kita tinggal dalam dosa, maka dosa itu akan membuat kita jauh dari Tuhan, membuat janji-janji Tuhan jauh daripada kita. Mari kita setia dalam Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan, hati kita serahkan kepada Tuhan, dengan meminta pertolongan Tuhan di dalam segala kelemahan kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Firman-Mu Tuhan, Hamba sudah sampaikan bagi kami yang sudah mendengarkan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, agar boleh kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam perlindungan kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.